Hai, perkenalkan nama aku Mega Angel Vestika Nebaho. Aku mahasiswi dari Universitas Negeri Medan, kelas manajemen 3C Stambuk 2020. Di video kali ini kita akan membahas tentang analisis faktor dengan menggunakan metode KMO and Parallel Test of Sphericity dan juga anti-image, dimana kita akan memulai dari menginput data hingga menghasilkan output datanya. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung ke SPSS-nya saja. Yuk kita simak. Sebelumnya kita sudah membuka SPSS terlebih dahulu. Di sini aku menggunakan yang versi 22. Selanjutnya kita akan menginput data dengan mengklik gambar file yang ada di atas. Kemudian kita pilih lokasi file tersebut dan kita ubah filenya menjadi Excel dan kita klik data yang akan kita gunakan, yaitu data pertama. Kemudian kita klik open dan kita tunggu sampai datanya keluar. Jika datanya sudah keluar, maka kita langsung saja ke menu Analyze yang ada di atas, kemudian kita klik Dimension Reduction, terus kita pilih yang faktornya. Selanjutnya kita akan memasukkan semua variabel tersebut ke dalam dan kita klik yang deskriptif, terus kita pilih yang KMO and Parallel Test of Sphericity dan juga anti-image. Kemudian kita klik Continue dan OK. Nah, dari output inilah kita bisa melihat apakah keseluruhan variabel yang kita miliki, mulai dari irit, onderdil, harga, model, warna, awet, promosi, dan kredit, dapat dilanjutkan untuk analisis selanjutnya atau tidak. Dan dari sini bisa kita lihat dari angka KMO dan juga angka signifikannya. Angka KMO di sini adalah di atas 0,5 dan angka signifikannya jauh di bawah 0,05, yaitu 0,01. Maka variabel ini dapat memadai untuk dilanjutkan ke analisis berikutnya. Kemudian kita akan melihat angka MSA atau Measure of Sampling Adequacy. Nah, dari tabel ini kita dapat melihat pada anti-image correlation. Nah, di sini juga ada angka yang memiliki pangkat huruf A yang membentuk diagonal dari kiri atas ke kanan bawah. Dan inilah yang dimaksud dengan nilai MSA itu. Nilai MSA yang paling baik itu adalah nilai MSA yang di atas atau lebih besar dari 0,5, karena jika di atas 0,5 maka variabel tersebut masih dapat diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut untuk kedepannya. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melihat angka MSA yang di bawah atau lebih kecil dari 0,5. Pada variabel ini terdapat pada tabel tersebut terdapat angka MSA yang di bawah 0,5, yaitu variabel promosi. Dan jika ada variabel yang di bawah 0,5, maka kita harus mengeluarkannya dan melakukan pengujian ulang lagi. Sehingga kita akan melakukan pengujian ulang dengan tidak memasukkan variabel promosi di dalamnya. Kemudian kita akan melakukan pengujian ulang dengan mengeluarkan promosi. Langkah-langkahnya itu sama seperti tadi. Klik Analyze, pilih Dimension Reduction, klik Faktor, dan keluarkan variabel promosi. Kemudian klik OK. Nah, pada hasil outputnya, angka KMO berada di atas 0,5, sedangkan signifikannya di bawah 0,05. Selanjutnya kita akan melihat tabel anti-image matrixnya, yaitu pada anti-image correlation. Nah, kemudian kita akan melihat angka MSA-nya yang ada di anti-image correlation. Pada tabel ini kita lihat sudah tidak ada lagi yang angka MSA-nya di bawah 0,5, sehingga data ini sudah bisa dianalisis lebih lanjut lagi. Nah, jika sudah tidak ada lagi angka MSA yang di bawah 0,5, maka data ini sudah dapat diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut untuk analisis berikutnya. Kemudian, kita akan melakukan pengujian data yang kedua, di mana langkah-langkah untuk menginput datanya sama seperti tadi. Kita klik gambar file yang di atas, terus kita pilih lokasi file tersebut, kemudian filenya kita ubah menjadi Excel, dan kita pilih data yang kedua, klik open dan kita tunggu sampai datanya muncul. Nah, datanya ini sudah keluar dan kita sudah bisa melihat nilai pada variabel ini sangat bervariasi.
nilai yang bervariasi ini dapat menimbulkan bias pada analisis faktor, sehingga kita harus menstandarisasikan terlebih dahulu nilai-nilai yang ada pada variabel ini. Untuk menstandarisasikan nilai tersebut, kita klik Analyze, kemudian kita pilih Deskriptif Statistik, dan klik yang deskriptif. Selanjutnya kita masukkan semua variabel tersebut ke dalam. Jika sudah masuk, jangan lupa untuk mengklik Save Standardized Values as Variables-nya. Kemudian kita klik OK. Kemudian akan muncul pada data variabel yang menggunakan awalan Z. Itulah nilai variabel yang telah kita standarisasikan tadi. Langkah selanjutnya sama seperti yang tadi, kita klik Analyze, kemudian kita pilih Dimension Reduction, kemudian kita klik yang faktornya. Untuk variabel yang mau dimasukkan, kita hanya memasukkan variabel yang awalan Z saja, mulai dari Z gazi sampai Z kunjung. Selanjutnya kita klik deskriptif, kita pilih yang KMO dan anti-image, kemudian continue, klik OK. Maka hasil outputnya adalah seperti itu, di mana angka KMO-nya di atas atau lebih besar dari 0,5 dan angka signifikannya di bawah 0,05, yaitu 0,00. Pada tabel anti-image matrix, kita lihat anti-image yang correlation-nya, di mana kita akan melihat angka MSA yang ada pada anti-image tersebut. Nah, di situ kita lihat angka MSA pada setiap variabel itu ada yang masih di bawah 0,5, yaitu Z komisi, Z bonus, Z anak, dan Z kunjung. Dari situ terdapat 4 variabel yang angka MSA-nya masih di bawah 0,5. Bukan berarti untuk pengujian selanjutnya kita menghilangkan atau menghapuskan 4 variabel tersebut, tetapi kita melihat angka MSA yang paling terendah, yaitu Z kunjung. Nah, maka dari itu untuk pengujian ulang kita akan mengeluarkan yang Z kunjungnya. Sama seperti tadi, untuk pengujian ulang kita klik Analyze, pilih Dimension Reduction, dan klik yang faktornya. Variabel yang akan kita keluarkan itu adalah Z kunjung. Kemudian kita klik OK. Nah, dari hasil outputnya, angka KMO yang keluar itu masih di atas 0,5 dan angka signifikannya masih di bawah 0,05. Kemudian kita lihat tabel anti-image matrix-nya. Dari anti-image correlation, kita lihat lagi angka MSA yang masih di bawah 0,5, yaitu ada Z bonus dan Z anak. Tetapi yang lebih kecil atau lebih rendah itu adalah Z anak. Sehingga kita akan melakukan pengujian ulang lagi dengan mengeluarkan variabel Z anak. Langkahnya sama seperti tadi, variabel yang kita keluarkan adalah Z anak. Nah, dari hasil output ini kita dapat melihat angka KMO-nya itu masih di atas 0,5, angka signifikan di bawah 0,05, dan kita lihat dari tabel anti-image correlation-nya. Di situ angka MSA yang masih di bawah 0,5 berada pada variabel Z bonus, sehingga kita akan melakukan pengujian ulang lagi dengan mengeluarkan variabel Z bonus tersebut. Keluarkan variabel bonusnya. Kemudian kita klik OK. Nah, dari hasil output ini, angka KMO-nya itu masih di atas 0,5. Angka signifikannya di bawah 0,05. Kita lihat pada tabel anti-image correlation-nya, angka MSA yang ada pada tabel tersebut sudah berada di atas atau lebih besar dari 0,5 semua. Sehingga data ini sudah bisa dilanjutkan untuk analisis berikutnya. Kemudian yang terakhir ini kita akan melakukan pengujian data pada data ketiga. Kita akan menginput datanya, yaitu dengan mengklik gambar file yang di atas. Filenya diubah menjadi Excel dan klik data yang ketiga. Klik open dan kita tunggu sampai datanya keluar. Sebenarnya untuk data yang ketiga ini sama saja seperti data yang kedua tadi, dimana di sini sudah ada data yang
sudah distandarisasikan nilai variabelnya. Karena nilainya sudah distandarisasi, kita langsung masuk ke menu Analyze, pilih Dimension Reduction, klik Faktor, dan kita masukkan variabel yang menggunakan awalan Z saja. Kemudian, klik Deskriptif, pilih yang KMO dan anti-image-nya. Continue, dan klik OK. Nah, dari hasil output ini, angka KMO-nya masih di atas 0,5 dan angka signifikannya di bawah 0,05. Nah, kita lihat dari tabel anti-image matrix-nya, angka MSI-nya itu sama seperti tadi, ada 4 yang masih di bawah 0,5, yaitu Z komisi, Z bonus, Z anak, dan Z kunjung. Karena kita akan memilih yang paling rendah, yaitu Z kunjung, kita akan melakukan pengujian ulang lagi dengan mengeluarkan variabel Z kunjung. Keluarkan yang variabel Z kunjungnya. Kemudian klik OK. Nah, dari hasil output ini, angka KMO itu masih berada di atas 0,5 dan angka signifikan masih di bawah 0,05. Dan kita lihat dari tabel anti-image correlation-nya, angka MSI itu masih ada yang di bawah 0,5, yaitu Z bonus dan Z anak. Nah, dari angka MSI yang paling terendah, kita memilih Z anak. Dan kita akan melakukan pengujian ulang dengan mengeluarkan variabel Z anak. Sama seperti tadi, kemudian kita keluarkan variabel Z anaknya. Kemudian klik OK. Dari hasil output ini, kita sudah melihat angka KMO-nya masih di atas 0,5 dan angka signifikannya masih di bawah 0,05. Dan dari tabel anti-image correlation-nya, kita lihat angka MSI-nya tinggal satu yang di bawah 0,5, yaitu Z bonus. Sehingga kita akan melakukan pengujian ulang lagi dengan mengeluarkan variabel Z bonus. Dan kita akan mengeluarkan variabel Z bonusnya. Kemudian klik OK. Nah, dari hasil output ini kita lihat angka KMO-nya itu masih di atas 0,5 dan angka signifikannya itu di bawah 0,05. Dan di tabel anti-image correlation-nya itu angka MSI-nya sudah tidak ada lagi yang di bawah 0,5. Sehingga data ini sudah dapat diprediksi dan dapat dianalisis untuk lebih lanjutnya. Nah, karena dari ketiga data tersebut sudah dapat diprediksi untuk bisa dianalisis lebih lanjut, maka analisis faktor tersebut sudah selesai. Nah, itu dia langkah-langkah yang akan kita gunakan jika kita ingin menganalisis dengan menggunakan analisis faktor. Semoga video ini bermanfaat bagi kita. Sekian dan terima kasih.